Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Nurdianti dari program studi manajemen rumah sakit kelas MRS R31. Di sini saya akan menjelaskan tentang penciptaan alam dan manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman mengenai keadaan bumi dan langit saat awal mula. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada beriman? Allah menjelaskan tentang urutan penciptaan alam dan manusia, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itu adalah Rob semesta alam. Tafsir Ibnu Katsir untuk surat 41 ayat 9-11 juga menyatakan bahwa penciptaan bumi dan penciptaan langit dibicarakan secara terpisah. Allah berfirman bahwa Ia menciptakan bumi terlebih dahulu, karena itu adalah pondasi, dan pondasi harus dibangun terlebih dahulu. Hakikat manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku itu dijadikan mugdoh dijadikan tulang yang dibalut dengan daging, dan kemudian dijadikan Allah makhluk lain. Proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan oleh Allah melalui proses dan tahapan tertentu. Proses penciptaan manusia yaitu, yang pertama, Adam alaihissalam sebagai manusia pertama diciptakan dari tanah. Yang kedua, anak cucu Adam diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi sperma yang tertumpah, memancar, dan hina. Yang ketiga, kemudian setelah sperma menjadi alaqoh menjadi mudghah, lalu ia menjadi idham Rahman. Yang keempat, pada saat proses di atas berlangsung ditiupkan ruh di samping dan penglihatan dan hati. Yang kelima, setelah sampai pada masa yang telah ditetapkan, lalu lahirlah bayi manusia yang sempurna. Istilah-istilah untuk manusia. Ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia. Yang pertama, menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, sin, semacam insan, ins, nas, atau unnas. Yang kedua, menggunakan kata basyar. Yang ketiga, menggunakan kata bani Adam. Tugas manusia di dunia. Secara global, tugas manusia berdasarkan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, mengabdi atau beribadah kepadanya. Yang kedua, memurnikan tauhid dari syirik. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, memelihara dan menjaga bumi serta memakmurkannya. Al-Quran menyatakan bahwa manusia berada pada posisi yang tinggi dan mulia karena manusia memiliki ciri khas yang membedakan dengan makhluk lainnya. Telah ditemukan sekian ayat yang memuji dan memuliakan manusia seperti Quran Surat At-Tin ayat 5. Maksud sebaik-baiknya bentuk yaitu fisik. Fisik adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Akal adalah hidayah dari Allah. Yang ketiga, hati adalah potensi manusia yang berkaitan dengan kesadaran. Kesimpulan, alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah, beserta zat dan sifatnya. Alam juga sesuatu yang ada dalam diri manusia dan di luar dirinya, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Tujuan alam diciptakan bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan, melainkan untuk dijaga dan dirawat oleh manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.